Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Agi seger setelah libur hari Sabtu sama Ahad gitu ya. Kita ketemu lagi di hari Senin ini awal pekan dan awal pekan kalau Anda amati pemberitaan sepanjang pekan kemarin masih terus seperti yang kita duga ya Mbak Agi bahwa pamer-pamer kekayaan dari para pejabat itu bongkar habis oleh para netizen. Dan ini saya garansi, nah itu istilahnya berani gitu kan akan masih terus berlanjut ya. Iya. Dan itu akan kita bahas bersama dengan Anda semua, bersama saya, bersama Mbak Agi dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Masih terus bersama saya, Ersy Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali pada hari Senin, tentunya dengan berita-berita yang terus berlanjut dan kemudian kayaknya ini makin seru deh. Ya, Mbak Agi ya. Oke, siapa Mbak Agi yang sekarang dibongkar-bongkar oleh netizen ini? Yang paling baru itu Kepala Biro Administrasi Kendaraan ya Mas Hersu. Kepala kalau di sana istilahnya Kepala Biro ya? Kasubag ya, Kasubag dari Biro Umum begitu Oh, ya. Kasubag itu berarti saya kira masih belum, kalau Kabak kayak seperti Rafael Alun kan eselon 3 ya. Ini Kasubag kan di bawah Kabak ya, Mbak. Berarti ini belum eselon loh ini ya dia, Mbak ya. Oh belum dia jadi Belum eselon 3, sorry, belum eselon 3. Mungkin eselon 4 atau berapa gitu ya. jadi dia golongan 4A Mas Hersu. Hah? Golongannya 4A? Iya, Oh, golongan 4A. berarti cukup tinggi dong ya, terus? Iya. Dengan gaji sekitar kalau dilihat dari susunan gaji begitu ya untuk golongan 4A sekitar 3 sampai 5 juta begitu. Jadi ini dibongkar-bongkar ini seru banget Mas Hersu karena memang flexingnya ini termasuk luar biasa sih kalau saya lihat begitu vulgar gitu ya. Vulgarnya keterlaluan. Aduh. Ya, ini bagian yang dari kita. Oke, dan selain dari pegawai di Sekretariat Negara tadi, ini kalas kakap yang ini ya. Ini kabar eskrim ya Pak Komjen Agus Andrianto yang dibongkar istrinya juga gayanya seperti itu ya. Ini ya seru juga gitu ya Mbak Agi ya. Iya, sebelum Pak Agus juga seorang jenderal ya dari KPK ya Mas Yesu, Pak Endar ya. Ya, Endar Prianto, Ya, Pak ya, Endar. Brigjen kalau itu Brigjen juga. Ya. Kayak istrinya rata-rata kenapa sih? Sorry ya Mbak, saya nggak mau seksis gitu. Kenapa sih perempuan-perempuan ini seneng pamer kok nggak mengingatkan kalau suaminya seperti itu. Tapi kalau saya lihat kayak Pak Endar itu juga lihat fotonya ya yang dibongkar itu dia di lapangan golf itu kemejanya juga Burberry itu ya Mbak ya. Iya betul sekali. Jadi itu sepertinya sudah biasa ya Mas Ersu untuk memakai baju-baju bermerek, baik bapak polisinya begitu. Dan kebetulan ini ke bapak polisinya adalah juga para jenderal gitu ya. Hampir sama sih dengan istrinya seperti misalnya Pak Agus Andrianto itu kan dia memakai kacamata juga, istrinya juga memakai kacamata. Nanti mungkin kita bisa bacakan ya Mas Hersu kacamatanya harganya berapa, bajunya dan sebagainya. Ya, ini topiknya kita mau rada-rada fokus sedikit ke situ ya, fokusnya ya. Dan ada satu peristiwa yang sekarang saat ini menarik, tapi Anda nanti bisa nonton di Harus Buno Point ya, berkaitan hari ini tampaknya Pak Mahfud itu batal bongkar-bongkaran di DPR soal data 300 triliun itu Mbak. Karena Pak Mahfudnya nyatakan siap, tapi ternyata DPR-nya belum kirim surat undangannya gitu. Belum dikirim atau sengaja nggak dikirim kan. Iya betul. Dan Pak Mahfud tampaknya itu sudah siap sekali karena siap tempur ya. Siap tempur karena di media sosial itu juga netizen itu memberikan semangat pada Pak Mahfud. Iya. Bahkan ada yang nyebut siap Pak Cawapres, ada yang bilang begitu. Iya, kami bersamamu Pak Mahfud begitu. Iya, nggak apa-apa kalau Pak Mahfud mau cawapres, tapi syaratnya bongkar dulu. Bahkan dari capres kalau memang bisa membongkar skandal yang luar biasa besar, nggak ya kita dukung ya Mbak Agi ya. Iya, banyak sekali itu yang mengatakan kami bersama Pak Mahfud. Wah, pokoknya kata-katanya itu memberikan semangat betul kepada Pak Mahfud bahwa Pak Mahfud tidak sendiri begitu. Iya, oke. Dan Bung Rocky Gerung juga sudah membentuk rekannya mau mengusulkan membentuk kawan-kawan Mahfud MD gitu ya. Oh iya, kawan-kawan atau sahabat Mahfud gitu ya. Sahabat Mahfud gitu kan, ada kalau dalam pengadilan ada amicus curiae itu ya yang sahabat pengadilan. Nah, kalau ini apa nih? Amicus Mahfud atau apa namanya? Iya. Seru. Oke. Saya kira topik-topik itu ada yang lain yang mungkin masih perlu kita obrolin Mbak Agi?
Iya, ini Mas Ersu. Jadi sepertinya berita itu memang apa ya, flexing-flexing yang dilakukan para Flexing, Instagramer. flexing. Ya, seperti itu. Jadi pamer kekayaan, hedon dan sebagainya. Itu sangat disayangkan berada di tengah-tengah kondisi negara yang memang sedang prihatin gitu ya. Maksudnya masyarakatnya prihatin, tapi para pemangkunya ini malah melakukan flexing dan kemudian itu sangat bertolak belakang Mas Hersul. Seperti misalnya ada saat ini ada kebijakan dari Menteri Tenaga Kerja yaitu Ibu Ida Fauziah. Itu dia mengeluarkan Permenaker nomor 5 tahun 2023 yang mulai berlaku bulan bulan Maret ini pada tanggal 7 kemarin. Jadi ini sudah berlaku bahwa perusahaan-perusahaan eksportir begitu ya yang melakukan ekspor ke Amerika dan Eropa dengan untuk komoditi tertentu itu boleh memangkas gaji karyawannya atau gaji buruhnya sebesar 25%. Nah, ini Ya, ini ya, ya, ya. ini Ini kasihan hidup sekali Mas para Hetsi. pekerja makin setengah mati gitu kan, susah Ya, payah mereka hidup untuk betul. bertahan hidup aja dari susah. Tapi sementaranya ada orang yang dengan gayanya pamer-pamer dan kita tahu itu tidak sesuai dengan gajinya gitu Iya, kan. iya, Ya, iya. Dan bahkan terindikasi bahwa yang dipamerkan itu adalah uang rakyat ya. Seperti ya, yang kita lihat itu yang ada di Dijen Pajak itu kan sudah sangat mengarah ke sana. Kita tinggal ya, menunggu ya. waktu saja bahwa yang bersangkutan akan menjadi tersangka misalnya. Iya, iya, iya. Dan yang kita heran sampai sekarang kenapa belum ada tindakan sama sekali dari KPK gitu ya, belum ada pernyataan apapun apakah itu statusnya seperti apa gitu. Padahal ini kalau kita baca netizen itu semangat 45 bongkar-bongkar dan faktanya kelihatannya tidak apa sih kalau anak sekarang ngomongnya nggak apa Mbak, ngadi-ngadi gitu. Ya, ngadi-ngadi, betul. Saya suka bingung apa sih ngadi-ngadi itu. Ya. Ih, ngadi-ngadi banget, keterlaluan amat, misalnya kayak gitu ya Mas Ersu. Ngadi-ngadi itu mengada-ada maksudnya atau apa sih? Iya, iya, bisa 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 ke situ juga, bisa Oke, ngadi-ngadi oke. begitu ya. Ya, ya, Hmm, dan kasus Pak Adi Pramono misalnya kan gitu ya. betul. Itu kan Hmm, juga dibongkar oleh netizen yang mana mungkin bapaknya cuma guru hmm, STM terus mewariskan rumah miliaran gitu. Oke, mari kita bahas betul. itu deh. Kelihatannya Hmm. saya bersemangat untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Mbak Agi soal bongkar-bongkar kemewahan. Silakan Mbak Agi. Iya, jadi ini kan sudah dari sejak hari Sabtu yang lalu ya Mas Hersu ya. Soal namanya Pak Esa ini, Pak Esa Ramansyah ini dia adalah sebagai tadi yang sudah disebutkan Kasubag Administrasi Kendaraan begitu ya, di bawah Biro Umum di Setnek. Jadi ini sebelumnya juga pernah terjadi, kemudian ini terbongkar yang lalu Mas Hersu. Jadi ketika salah seorang yang di Biro Umum tersebut gitu dan kemudian pindah menjadi sekjen di DPR. Saya lupa namanya Pak Iskandar atau siapa itu ya, yang kemudian dia juga ketika sudah menjadi sekjen, akhirnya terus kemudian juga diperiksa untuk pengadaan ketika itu helikopter begitu ya, pada masa dia masih ada di Setnek begitu. Jadi ini diduganya, kalau menurut para netizen itu rupanya juga mereka paham ya tentang situasi di sekretariat negara tersebut. Jadi mereka juga mengatakan kemungkinan ini kalaupun misalnya ada korupsi di situ, ini adalah soal pengadaan-pengadaan kendaraan. Kalau seandainya dia adalah seorang kasubag administrasi kendaraan, begitu Mas Yersu. Dan katanya memang untuk Biro Umum ini memang termasuk daerah yang basah di sana, Basah begitu. kuyup gitu ya. Iya, basah. Hmm. Iya, masalahnya ini yang kemudian yang menjadi apa ya perhatian dan kemudian begitu viral gitu ya di media sosial adalah karena emang apa yang dilakukan oleh istri dari Pak Esa Ramansyah ini saya duga namanya adalah Olivia ya karena kalau di Instagramnya itu namanya hanyalah Via underscore Esa begitu Mas Hersu. Kalau Esanya ini mungkin kan nama suaminya, sementara untuk Via tuh mungkin panggilan sayang atau apa begitu. Tapi kemudian yang menjadi ramai adalah ketika dia mengunggah sebuah nota kendaraan, pembelian kendaraan, dan kemudian di nota tersebut namanya adalah Olivia, Mas Ersu, Oke. yang diunggah oleh netizen, kemudian diberi caption oleh dia, ini jadi diunggah di IG story-nya dia. Nah, terus kemudian ada captionnya seperti ini, Masya Allah, baru kali ini beli mobil nggak diniatin. Aduh, Iya, ampun. Wah, kita kata mah. dia, alasannya adalah gegara terpesona lihat mobil kuning di Jalan Lenteng Agung tadi siang. Luar biasa Mas Sersu. Ya, Jadi ya. Pokoknya begitu lihat,
gua ambil ini deh gitu. Ini bukan anak sultan lagi, ini anak apa ini? Terus Iya, dan kemudian notanya di situ harganya adalah 407.900.000. Nah, ini memang setelah ditelusuri begitu itu adalah memang harga on the road untuk mobil tersebut untuk wilayah Jakarta. ya Dan sebenarnya bukan masuk golongan mobil mewah sebenarnya kalau di Jakarta yang ya, 400 itu, tapi bahwa kemudian dia bisa begitu lihat kok tiba-tiba kepikir beli beli ini, gua ambil aja dan cash gitu ya Mbak ya. iya betul. Dan kemudian ada notanya dan cash begitu ya. Wah, seru 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 seru. Ya Betul. memang orang pasti bingung nih gimana istri pegawai ASN Kasubag kok bisa seperti itu. Tapi ada jangan lupa ya bahwa ini di Sekretariat Negara ya Mbak ya, kan kita Mhm. sebagai sama-sama pernah jadi wartawan di Istana Presiden, kita Ya. tahu bahwa urusan-urusan kendaraan itu jangan hanya dipikir kendaraan operasionalnya Setnek, tapi untuk urusan-urusan misalnya ada forum-forum internasional, ada KTT, ada apa pengadaan mobil itu Setnek semua itu yang mengadakan itu, dan itu biasanya dulu kalau udah begitu itu pasti ditempel tuh sama apa Mensesneknya sama ATPM gitu ya. Ya, begitu juga dengan kendaraan-kendaraan yang bekas dipakai oleh pejabat, bahkan dipakai Ya, oleh presiden misalnya, terus kemudian akan diganti dan sebagainya. Itu adalah urusan mereka. ya, Dan ya, ya, itu ya, oke. cuan Oke, itu jadi Mas Hersu, oke ya. balik lagi dari terus, Ya, jadi begitu dia lihat ada iya. mobil kuning gitu ya. Ada mobil kuning, ini mobil apa namanya? Dan kemudian ini ada lagi ya. Ini pemirsa Off the Record dapat melihat lagi. Itu dia ada unggahan lagi berikutnya. Tulisannya adalah hadiah anniversary, disuruh beli mobil lagi. Alhamdulillah begitu. Jadi rupanya, rupanya dia nggak sengaja Saya melihat itu. ketawa itu bukannya ini ya, saya ketawa ketawa kecil, dan di satu sisi saya membayangkan tadi itu, oke, Mhm. kalau dibayangkan banyak orang kredit sampai bertahun-tahun dan sekarang begitu ke PHK, mereka terpaksa ditarik oleh debt collector karena nggak bisa bayar kreditnya gitu, terus sekarang Mhm. gaji kalau tuh nggak PHK gajinya dipotong, tiba-tiba ada orang sambil lihat mobil tertarik warnanya kinclong, langsung beli cash gitu. Iya, dan kemudian memang ternyata hadiah anniversary itu, jadi rupanya baru saja di Mas Ersu dia anniversary-nya, karena pada tanggal 2 Maret 2023, Hmm. begitu. Dan kemudian dia juga mengunggah Mas Ersu, selain mobil itu tadi, rupanya ada hadiah yang lain. Jadi tulisannya seperti ini, jadi ada sebuah foto begitu dengan tulisan seperti ini, mungkin dari suaminya ini tulisannya, "Selamat hari bahagia, selamat hari bahagia kita, my V, my princess, my Mu, my wife, I love to the moon and back," kata dia begitu. Terus kemudian from your Maisa, your K, your Pu, your husband, dia bilang gitu. Dan Udah. kemudian di bawahnya Mas Hersu luar biasa. Ini ada logam gitu ya, logam mulia, saya rasa ya sebangsa logam mulia dari Antam lah ini kalau melihat ininya Mas Hersu. Walaupun tulisannya tidak terlihat dengan jelas, tapi ada 5 bongkah logam mulia tersebut batangan ya. Terus kemudian yang paling besar itu seperti kita tahu yang biasa untuk investasi adalah 100 gram. Nah, Hmm. 100 gram untuk 1 gramnya saja saya kemudian melihat akhir-akhir ini harga emas antam yang untuk 24 karat itu berapa? 1 gramnya sekarang ini kurang lebih kalau pembelian itu 1.088.000 sekian lah begitu Mas Hersu. Dan kemudian kalau untuk penjualan ya biasalah 970, 980. Tapi ini kan pembelian artinya dia berarti di atas 1 juta tersebut. Tidak begitu jelas yang kemudian logam yang di sebelahnya itu berapa, apakah itu 50 gram ataukah berapa begitu. Tapi yang jelas ada 5 Mas Hersu. Nah, untuk yang satu saja sudah di atas 100 juta itu untuk satu logam tersebut. Ini luar biasa, selain mobil juga ada logam mulia begitu ya. Nah, terus kemudian dia ini ibu ini ya memang Ibu Olivia ini senang sekali mengunggah apa yang dia miliki begitu ya, flexingnya ini luar biasa. Begitu juga dengan gelang yang gelang renceng kalau orang orang Jawa bilang apa ya yang keroncong-keroncong begitu loh Mas Hersu, gelang keroncong. Tapi ini tentu bukan gelang keroncong yang biasa begitu, dan ini gelang keroncongnya tuh banyak begitu ya, tidak hanya satu dua saja. Dan kemudian juga dia mengunggah suasana di ruang tamunya dia begitu yang terlihat mewah. Begitu juga ada atau kemudian netizen
melihat ingin melihat kalau sekarang kan kita bisa melihat dari Google Map, dari Google View begitu ya Mas Ersu dan kemudian itu juga diungkap rupanya rumahnya itu ada di daerah Pondok Gede dan terlihat rumahnya memang cukup mewah walaupun gambarnya itu tidak memperlihatkan eh, keseluruhan dari rumah tersebut tapi terlihat bahwa bagian dari rumah tersebut memang cukup mewah begitu. Dan kemudian juga ada unggahan dari Ibu Esa ini di mana dia memakai baju pink begitu ya Mas Hersu dan kemudian dia bersender di sebelah mobil Mercy begitu yang juga berwarna pink begitu. Ampun dah, betul-betul. Jadi tadi kuning terus pink begitu ya, Nia, ya. Iya, iya, luar biasa. Ini saya baru sekali ini lihat ada Mercy berwarna pink begitu ya. Jadi Apakah ini beliau bukan ini mobil? betul-betul jadi ya senang jadi pusat perhatian ya. Kalau dari sisi warna-warna pilihan mobilnya aja itu dia udah berani banget gitu ya. Ya, Tapi kalau ya. kita dilihat di tengah jalan ada mobil Mercy Mhm, warna pink, mhm, itu orang pasti akan nengok ini, wah ini orang kebanyakan duit ini kalau udah beli ya. Mercy warna pink gitu. Mhm, mhm. Kebanyakan duit atau norak gitu ya. Iya, iya memang uang tidak bisa membeli selera ya, begitu. Mm-mm. Jadi kalau saya melihat di sini bahkan saya agak-agak ragu apakah ini mobil dia atau bukan, begitu ya. Karena Mm-mm. kok baru sekali ini juga saya melihat Mercy warna pink. Tapi mungkin ini memang mobil dia karena dia begitu apa ya mix and match kan bajunya dengan warna mobilnya begitu sama-sama warna pink. Dan ya Mas Ersu itu tadilah yang membuat apa ya wajar kalau kemudian dia langsung dinonaktifkan karena ini membuat citra buruk sangat-sangat buruk. Ini ada di lingkaran presiden loh ini, ada di lingkaran istana begitu. Sementara Ya. Pak Jokowi mengatakan demikian, apakah tidak didengar gitu? Di dalam istananya sendiri tidak didengar. Bagaimana nanti di luar tembok istana begitu? Luar biasa. Ampun, ampun Bang Jago. Atau ini apa Hancur bukan? ini. Oke, Aduh, aduh. ini menarik dan dia kelihatannya akan diperiksa ya dan katanya Setnek sudah meminta data LHKPN-nya dari Ya, suaminya si Ibu Olivia ini tadi untuk dipanggil betul. dan dicocokkan ya. Dan saya Mhm. kira ini kita sekali lagi kita garansi bahwa ini bukan satu-satunya ya. Ini masih akan terus bermunculan ya. Yang itu tadi, tapi saya nggak bosan-bosannya untuk menyatakan karena ini menjadi keheranan saya. Apa Mhm. sekali lagi apa mereka itu nggak tahu kalau suaminya itu pegawai negeri. Itu loh yang maksud saya. Kan, kalau itu kan jelas bahwa itu gaji dari suami dapat dari penghasilan suaminya karena itu hadiah dari suaminya kan Mbak ya. Gitulah. Betul. Mhm. Iya, dan kemudian akhirnya yang membuat memalukan adalah biasanya mereka kemudian men-take down atau kemudian mem-private begitu ya, menjadi privacy begitu untuk akun-akun Instagram mereka. Bisa saja sih Mas Hetsu mungkin dalam pikiran mereka bahwa ini tidak akan sampai kemudian orang tahu, ini mungkin hanya untuk ya biasa kan ini masuk ke dalam golongan sosialita biasanya ya, yang pamer-pamer begitu. Ya, misalnya taruhlah sebenarnya kalau sosialita Jakarta tidak terlalu pamer yang seperti itu, Mas Herso, apalagi dengan gaya yang norak begitu kan. Tapi ini biasanya untuk kalangan ya yang OKB atau apa begitu memang banyak yang seperti ini begitu. Kalau seandainya itu dilakukan oleh pengusaha biasanya itu netizen maklum. Malah Ya, itu tapi menjadi kalau pengusaha yang udah lama kaya, ya malah nggak seperti itu, nggak seperti ya itulah. Kan dia kita punya kan betul. kawan-kawan, kita punya kenalan lah, kalau saya cari, kita tahu dia barangnya mahal gitu, tapi Mhm. brandnya nggak ditonjolin gitu. Jadi paling kita kalau kelihatan dari cuttingnya, dari bahannya, kita tahu kalau ada Mhm. logo ya logo yang kecil-kecil aja lah gitu ya. Logo yang normal Betul. lah kalau ada logo kecil di dada atau apa gitu. Kita bukan Mhm. yang tulisannya sepanjang tubuh dari atas ke bawah seperti anaknya Andi Pramono kemarin itu ya. Itu hanya ada satu kata norak. Iya, iya. Kampungan. Ya, gitu. Iya, iya, memang memang luar biasa sih. Ya dia mungkin juga tidak menduga ya, tapi saya gini, menduga maupun tidak menduga bahwa dia kemudian akan menjadi viral begitu, seharusnya ini adalah orang yang pertama kali taat terhadap apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Iya, Iya nggak, iya, Mas iya. Yesi? Oke. Orang yang Oke. mendengarkan gitu. Ya. Oke, yang lain tadi siapa tahu tadi istrinya Pak Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto. Nah, itu gimana ini? Karena ini pangkatannya Iya, lebih jauh ya dibandingkan yang satunya Kaba, yang satunya tadi Kasubag gitu ya.
Ya. Iya betul. Kalau Pak Kabar Eskrim Komjen Agus Andrianto ini istrinya namanya adalah Ibu Selianti ya. Ini Hmm, menjadi sorotan. Tapi sebenarnya kalau saya lihat tidak norak memang. nggak Karena norak ya, tapi tidak. barangnya mahal gitu ya. Iya, tidak norak, tapi yang menjadi sorotan adalah barangnya mahal begitu. Hmm. Dan kemudian dia juga mungkin ini sebenarnya udah menjadi sesuatu yang biasa sih ya Mas Ersu kalau Kalangan mereka biasa itu di mesti juga kalangan tanda petik mereka. ya Mbak ya. Betul, betul. Hmm. Ya, tentu saja bukan di kalangan yang tadi kita katakan buruh dipotong 25%, bukan begitu. Tapi untuk kalangan mereka, terus kemudian istri jenderal begitu ya. Tapi walau bagaimanapun ini kemudian karena sudah ada imbauan dari Pak Jokowi, kemudian Pak Jokowi mengumpulkan Kapolda di seluruh Indonesia, begitu juga dengan para Kapolres dan sebagainya begitu. Kemudian agar tidak pamer, agar tidak flexing, tidak hedon. Ini kemudian ya tetap saja menjadi sorotan Mas Hersu, apalagi kemudian di situ Pak Agus juga memakai brand begitu ya Mas Hersu. Hmm. Jadi misalnya dari penelusuran netizen nih Mas Hersu, di situ misalnya ada Ibu Evi ini memakai pakaian yaitu misalnya jaket begitu. Jaket ini harganya itu sekitar $1.000 begitu, 1.050 dolar yang kalau dikuruskan sekitar 16 juta begitu. Nah, ini mungkin masih di bawah dari jaketnya Ibu Iriana ya, yang ketika itu di atas 60 juta begitu. Tapi kok terus kemudian ada juga dia memakai sepatu dengan harga 15 juta begitu. Ini kalau orang-orang melihat itu, oh itu masih harga segitu gitu, mungkin untuk kalangan mereka. Tapi Sekarang kalau udah untuk begitu ya orang umum, ngomong ya 15 juta itu harga segitu gitu ya. Ya iya oke. betul. Ada netizen juga yang mengatakan demikian Mas Esu. Itu sih harga sih masih terjangkau lah begitu. Karena memang masih banyak orang kalau di Jakarta yang memakai harga begitu. Tapi kemudian banyak juga mengatakan itu menjadi tidak wajar kalau kita melihat gaji dari Pak Agus karena ternyata kemudian di-spill lagi, diungkap lagi begitu seperti halnya dulu gaji dari Pak Sambo begitu ya. Gaji dari Pak Agus ini ternyata tidak jauh beda dengan gaji Pak Sambo yaitu hanya sekitar 40 juta untuk take home pay ya. Kalau gajinya sendiri tetap sih Mas Esu sekitar 5 juta sekian begitu. Tapi terus kemudian ada yang lain-lainnya jadi Ada hanya sekitar tunjangan, ada fasilitas-fasilitas lain, kendaraan, rumah betul. dan sebagainya. Dan sebenarnya nggak miskin, pasti tidak miskin seorang kabar Iya, eskrim gitu. iya, Tapi iya. kalau untuk hidup yang gaya mewah-mewahan, yang Mhm, mobilnya juga mhm. miliaran, nah itu saya kira itu udah nggak mulai nggak wajar kalau di situ kan gitu ya. Betul, betul, betul sekali. Dan kemudian ini sampai misalnya memakai kacamata. Untuk Ibu Evi memakai kacamata Gucci begitu dengan harga aslinya 420, tapi mungkin Batas saat 20 apa Mbak? $420. Terus Oh, iya saya kira 420 dolar. Kemudian ternyata sudah dari portal dari websitenya itu sudah di diskon menjadi $172. Jadi hanya sekitar 2,6 juta gitu. Mungkin ini termasuk murah kalau untuk Ibu Evi ya. Itu salah satu apa yang tergolong murah lah dari semua brand-brand yang dia Iya, iya. pakai. Sementara kalau ada tas begitu, ada yang harganya puluhan juta begitu. Tapi untuk yang sejauh ini tidak ada di spill misalnya yang sampai 500 juta dan sebagainya. Jadi semuanya masih ya itu tadi kalau menurut netizen masih kategori wajar, tapi hanya karena dia memang saat ini kan memang klasternya gini Mas Hersu kalau saya lihat. Ada klaster Kementerian Keuangan, jadi pajak, bea cukai dan sebagainya. Terus kemudian ini yang di spill ini banyak juga klaster dari kepolisian gitu. Jadi dari istri-istri polisi begitu. Dan kemudian yang satunya adalah klaster yang lain lagi, termasuk yang tadi begitu, klaster Ya, campuran lah begitu. campuran tapi itu kan menunjukkan betapa itu sudah masif ya. Karena Iya. tadi polisi yang besar polisi dan pajak dan bea cukai keuangan, Mhm, dan mhm, keuangan. Tapi kan sebelumnya mhm. kita juga geger soal istri dari pejabat BPN Jakarta Timur kan begitu ya. Betul. Sekarang muncul Mhm, kasus di mana di sekretariat negara. Saya kira sebentar lagi pasti akan muncul banyak kasus-kasus mhm. lain kan orang biasanya kan gitu. Apalagi kan gini. Sebenarnya mereka ini kan juga ada lingkungan pertemanan kan di antara mereka itu dan mereka pertemanan mereka itu pasti saling tahu. Banyak di antara teman-teman itu yang permisif. Sekarang ini rata-rata banyak yang permisif, nganggap ya wajar, wah malah keren loh ya. Mereka kan pasti orang-orang kayak ini suka pamer kan biasanya diapresiasi oleh teman-temannya gitu. Tapi di antara mereka itu pasti juga yang masih punya akal sehat, akal waras gitu yang diam-diam merasa ini kok nggak wajar ya begitu. Nah, ketika kemudian akhirnya muncul ribut-ribut begini, mungkin dia udah punya datanya dan tinggal di-spill aja kan gitu. Iya, iya, betul. Dan kemudian biasanya mereka ini
kan memiliki follower banyak, Mas Hersу. Ya, ya. Iya, dan kemudian karena dia aktif di Instagram, jadi followernya itu biasanya tidak hanya sekedar teman-temannya sendiri, tapi juga orang-orang lain yang kemudian melihat gayanya asik begitu. Yang namanya perempuan tuh seperti itu, Mas Herssu. Melihat gayanya. Asik ya asik, tapi tanya dulu duitnya dari mana gitu loh. Iya, betul. Nah, ini melihat gayanya kemudian nyontek. Dan memang yang kejadian di Indonesia ini juga kalau yang saya perhatikan, Mas Herssu, itu kan memang ada KW, ada apa dan Oh sebagainya. iya iya iya. Jadi dari tas-tas yang apa yang Oh, ada kemudian thrifting yang jadi dari apa? Yang impor barang bekas, tapi itu udah dilarang sekarang kan gitu ya. Ya ya. ya, ya, ya. Sekarang sedang dilarang. Dan kemudian yang lain lagi, selain dari keluarga Pak Agus ini, adalah juga yang sudah sebelumnya, yaitu keluarga dari Pak Endar ya, Pak Endar Endar Priantoro Priantoro. ya. Betul, yaitu Direktur Penyidikan Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK. Pak Endar ini kalau tidak salah yang sebetulnya sudah diusulkan, sudah Yes, disurati kepada Pak Kapolri untuk yes. dikembalikan ya, Mas Hersu? Ya, dia bersama dengan Deputi Penindakan Pak Karyoto, Irjen Pol Karyoto itu yang dikembalikan oleh Pak Firly ke ke Mabes Polri, Ya. karena mereka ini dianggap mereka ini bagian dari penyidik yang menolak untuk mentersangkakan Anies Baswedan gitu ya. Betul. Dianggap menghalang-halangi itu dan mereka dikembalikan gitu ya. Betul, betul. Dan ini sekarang malah kemudian malah terungkap gitu ya, Ya, istri dan ini dari saya kira Pak. ini dapat jadi justifikasi dong buat Pak Firly untuk dorong dibalikin gitu ya. Iya, tapi walaupun justifikasi Mas Hersu kan sekarang yang paling rame selain dari outfitnya, terus ya kebiasaan jalan-jalannya dan sebagai jalan-jalan ke luar negeri begitu, ini dari istri Pak Endar Priantoro ini adalah soal dia menumpangi helikopter begitu, soal dia Menumpang, bukan menumpangi ya, dong. ya dia menumpang helikopter gitu, entah untuk jalan-jalan atau apa. Tapi kalau seandainya kemudian dikaitkan dengan Pak Firly kan juga pernah Mas Hersu yang dulu dikaitkan, terus kemudian dia terkena semacam ini etik begitu ya, melanggar Tapi kalau etika. yang ini naik helikopternya di luar negeri rombongan ini Iya betul. saya biasanya setahu saya yang begini-begini ini dia ini di Mbak di daerah tempat ski bermain ski gitu ya untuk naik ke Iya. atas itu memang kemudian mereka tidak ada yang menggunakan apa namanya sih kalau kereta gantung itu apa yang menuju ke atas itu Iya, skylift, iya. skylift, tapi ada juga yang menggunakan helikopter gitu biasanya mereka untuk menuju ke atas pakai helikopter, baru kemudian itu di salju ya kelihatannya di belakangnya ya foto-fotonya. Iya, iya. Memang liburan mahal lah ini. Tapi Ya, memang dari semua flexing yang dilakukan oleh para istri-istri pejabat ini memang kebanyakan yang kemudian mereka unggah adalah tempat situs-situs sejarah begitu ya, di Italia, di Paris, di Inggris, di Eropa pokoknya begitu. Terus kemudian juga tempat-tempat misalnya mereka akan melakukan kegiatan main ski dan sebagainya gitu. Yang kita bisa bayangkan kalau kita melihat paketnya begitu ya, mungkin mereka malah tidak paket karena mereka kalau paket kan terbatas ya, kita baru berapa jam saja sudah selesai eventnya gitu, programnya. Tapi kalau seandainya ini kan bisa bebas gitu, kita tinggal misalnya kita menginap di resort di situ begitu selama sekian lama dan sebagainya, kemudian dengan pemandu dan sebagainya. Jadi kemudian orang tidak hanya sekedar, kalau netizen sekarang tidak hanya sekedar melihat foto, tapi langsung membayangkan nilai dolar itu berapa yang dikeluarkan untuk melakukan liburan seperti itu, begitu Mas Hersu. ya, 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 ya. Dan perilaku semacam inilah kemudian mendorong perilaku korup. Itu kan Ya, ya. yang kenapa kita selalu soroti itu, kenapa karena mereka hidup di luar kemampuannya. Kan gitu itu yang terjadi ya. Kalau dalam agama dan dalam kultur kan misalnya kalau orang Jawa nyebutnya samadyo gitu ya, sesuai dengan kemampuan kita gitu, atau kalau orang Islam menyebutnya itu qanaah gitu ya, kita mensyukuri rezeki yang ada. Kalau yang begini-begini ini saya kira pasti akhirnya itu mendorong perilaku korup, karena bagaimanapun juga tidak mungkin gaji mereka itu menunjang gaya hidup mereka. Itu yang saya kira selalu jadi concern kita, dan yang kita selalu ingatkan sebenarnya sekali lagi para pejabat-pejabat publik ini tidak miskin, ya kan gitu ya. Jangan dilihat apalagi kalau dengan di Kementerian Keuangan yang remunerasinya itu sangat tinggi kan gitu ya. Tapi kenapa masih aja cari-cari masih main-mainan gitu, masih coba berebut posisi komisaris, bukan berebut malah bagi-bagi jatah di posisi komisaris BUMN gitu, yang kalau sebenarnya, dan mereka bisa bilang ini kan bukan yang dilarang kan double counting, kita nggak boleh menerima double gaji dari APBN karena kalau BUMN seingat saya itu udah dipisahkan dari harta negara gitu ya, negara, jadi secara hukum itu halal gitu disebutnya.
halal tapi tidak toyib. Nah, kan gitu ya. Itu. Jadi kan orang rezekinya itu harus halal toyiban ya, halal dan bersih gitu. Itu yang itu jadi sekarang seperti itu kan gitu. Iya, iya. Ini memang seharusnya mereka, karena mereka mungkin kalau saya pikir tidak berpikir apa ya, karena empatinya tidak jalan ya Mas Ersu ya. Iya. Jadinya tidak berpikir bahwa itu kemudian orang akan melihat itu sebagai orang bisa mengulik begitu loh di zaman sekarang. Nah itu kadang Kan? ngomong empati itu kan berasal dari hati atau kalbu gitu ya. Iya, Ya iya. kalau semua sudah sejak awal dikasih makan barang haram itu, kalau istilahnya seperti kaca itu dia buram lama-lama. Jadi Betul. dia nggak punya empati. Kalau kacanya udah buram ya nggak bisa nggak bisa refleksi mbak kan gitu, merefleksikan gambar kita nggak bisa. Jadi buat Betul. mereka udah nggak peduli. Misalnya pejabat-pejabat yang tidak terbiasa naik kendaraan umum dan sebagainya, mereka masih tidak bisa merasakan bagaimana beratnya orang menggunakan transportasi umum di jalan gitu, menggunakan kendaraan umum, desakan, macet, apa sih, mereka nggak merasakan karena mereka nyaman di mobil masing-masing. Jadi empati itu tidak ada. Gitu. Iya, iya betul sekali ya Mas Hersu. Seperti misalnya yang terjadi pada Esa. Itu dikuliknya itu sampai Mas Hersu. Jadi dia gajinya adalah sekitar 3 sampai 5 juta untuk golongan 4A. Kemudian ditambah dengan tukinnya, ditambah dengan ya istri mendapatkan sekian persen dari gaji, terus kemudian anak mendapatkan sekian, itu kalau dijumlahkan itu tidak akan lebih dari 20 juta menurut netizen demikian ya. Dan kemudian dibuat rincian untuk mobil itu tadi, untuk mobil yang dipilih yang kuning yang ngejreng itu kata Mas Hersu itu untuk MG5 GT namanya. Ini sebenarnya mobil keluaran dari Inggris ini mbak. Inggris. Iya, Inggris ya. mobil Tadi itu keluaran ke dari Cina. Inggris. Punya Iya, tapi ya. sekarang sudah dibuat oleh Cina ya, oleh sebuah korporasi perusahaan mobil besar di Cina. Nah, itu kemudian dibuat skala untuk kreditnya begitu ya. Kalau seandainya dia memberikan misalnya begitu DP sekitar 80 juta lebih begitu, kalau seandainya pun dia mencicil selama 5 tahun atau 60 bulan, itu pun cicilan per bulannya masih 8 juta lebih Mas Hersu. Ya, ya. Artinya artinya kalau harganya tadi adalah 407 juta dan kemudian gajinya dia 20 juta begitu ya, padahal tidak akan lebih dari 20 juta, maka sekitar 8 juta sekian saja itu sudah untuk mencicil mobil gitu. Belum cicilan yang lainnya gitu. Apalagi kalau seandainya dia misalnya mengambil cicilan hanya 1 tahun misalnya atau 2 tahun, itu harganya cicilannya sudah sekitar 16 juta. Tapi kan ini cash mbak. Ini Iya makanya. mbak Dan Agi mikirnya masih cicil mencicil sih. yang tidak masuk akalnya itu Mas Hersu. Kalau seandainya pun cicilan pun sepertinya dia berat gitu ya untuk Ya, apalagi cash gitu ya. cash gitu. Nabungnya berapa? Oke, baik. kita juga cicil juga cerita ini ya. Kita jangan habisin karena masih akan ada cerita-cerita lain lagi. Oke, kita pindah topik ya. Saya kira tadi ya cerita soal Pak Mahfud itu mungkin kita nggak terlalu panjang ya karena Anda bisa lihat versi Anda bisa menonton versi Head Super Point dan saya ingatkan ya belum yang ini jadi curcol nih. Yang belum subscribe silakan subscribe karena channel saya itu di ban gitu, shadow ban gitu ya. Jadi nggak akan lebih rawiri di beranda Anda gitu ya. Karena bisa pakai VPN ya sebenarnya. VPN gitu atau subscribe. Kalau subscribe nanti Anda dapat notifikasi, tapi begitu notifikasinya lewat ya nggak akan muncul lagi kan gitu. Iya. Betul. Tapi setidaknya akan muncul di beranda. Yes, oke. Ya jadi di situ kelihatannya kalau aku yakin pasti belum akan sampai suratnya ini karena menunggu proses. Tapi yang luar biasa adalah Pak Mahfud hari ini menjadwalkan untuk bertemu dengan PPATK dan Kementerian Keuangan gitu ya, menjadwalkan itu. Dan Pak Mahfud menyatakan bahwa walaupun itu dia tetap mengagendakan dia akan datang kalau suratnya itu. Kalau hari ini pun hadir suratnya akan datang. Nah, saya membayangkan kalau Pak Mahfud MD itu datang ini pasti akan jadi geger nih Mbak Agi kan. Ada 467 orang kan yang disebutnya Mbak ya, yang rentang waktunya 2009 sampai 2023. Jadi itu belajar pengalaman dari Rafael Alun saja, itu di satu orang itu rekeningnya sampai melibatkan 40 rekening dan itu banyak orang di situ kan gitu ya. Nah ini kalau 470 kita asumsikan misalnya itu melibatkan sekitar 10 orang saja itu udah berapa itu 4.670 orang Mbak itu yang terlibat dalam situ.
siapa di antara mereka itu, ada nggak Mhm. aliran dana-dana politik dan sebagainya. Itu kan jadi makin seru tuh Mbak. Iya Jadi iya. Pak Mahfud nggak boleh mundur, ya. Betul betul. Iya Pak Mahfud, karena kalau seandainya Pak Mahfud mundur, kemudian orang pasti berpikir siapa yang menekan Pak Mahfud, dan kemudian orang juga akan mohon maaf, bisa jadi orang jadi ragu terhadap integritas Pak Iya Mahfud. dong, ya. Kemudian iya, terus Pak kemudian Mahfud juga tuh Menko, Mbak. Menko itu iya betul. di atas Menko tuh ya cuma presiden. Langsung langsung presiden begitu kan. Dan kemudian siapa menteri yang bisa menekan dia begitu kan. Orang-orang jadi berpikir begitu. Kalau seandainya Pak Mahfud sekarang dia tetap gitu berjalan Mas Hersu, karena dia kan betul-betul yakin, dia menyatakan bahwa itu betul-betul yakin bahwa ada indikasi tindak pidana pencucian uang di situ, maka saya rasa wajar, justru inilah saat momen Pak Mahfud itu untuk membuktikan bahwa dia apa yang dikatakan oleh dia itu memang berdasarkan integritas dia, berdasarkan Ayo, pemahaman dia, ayo Pak tidak bisa Mahfud, ayo. ditekan gitu. Mhm. Iya ya, Ya, luar luar biasa sih sebenarnya, dan ini eh, apa ya, rakyat ini harus mendukung terus-menerus, mengawasi begitu ya, bersama Pak Mahfud harus, karena kalau ini dibiarkan ya kemudian akan jadi memble. Karena kalau yang kita ingat Mas Hersu, saya jadi ingat nih ketika ada penghargaan untuk Ibu Mega sebagai apa ya, pendorong haki kalau nggak salah ya, dari Kemenkumham di awal Maret itu kan Bu Mega di depan Bu Sri Mulyani mengatakan bahwa apa yang terjadi di pajak itu memalukan gitu kan. Jadi itu sesuatu hal yang memalukan, dan kemudian ya sempat lumayan viral juga ketika itu Bu Sri Mulyani hanya menjawab itu dengan tersenyum begitu kan. Tapi sesudah itu apa yang dia lakukan adalah dia safari ke media-media, terus kemudian iya. bertemu dengan banyak orang dan sebagainya. Artinya sentilan dari Ibu Mega itu meter gitu ya, apa namanya, berdampak begitu terhadap hal tersebut. Artinya memang saya yakin Bu Mega juga menyadari bahwa itu memang ada sesuatu yang besar di situ begitu. Ya, ya. Jadi Pak Mahfud jangan khawatir. Jadi tidak hanya rakyat saja sebenarnya, para politisi pun juga mereka juga apa namanya Mas Hersu ya, mereka juga pasti mengetahui kok sebetulnya Ya, sebenarnya ya. masih Jadi apa yang bisa jangan khawatir dilakukan. juga kalau kalau sekarang Pak Mahfud jangan khawatir kalau Ibu Sri Mulyani kemarin ngumpulin Mhm. buzzer ya. Memang disebutnya ada pekerja seni dan penggiat media Ya. sosial. Tapi di antara nama-nama itu kita tahu ada buzzernya di situ kan gitu ya. Ini buzzernya Pak Mahfud lebih banyak. Di garansi Ya. masih lebih banyak ini, dan buzzernya buzzer organik. Mhm, iya, iya. Ya. Kalau itu kan pentolan buzzer ya. Kemarin saya Hmm. sampai heran seperti apa, Guntur Romli, terus kemudian Rudi Valinka begitu ya, adiknya dari Adi MS yang musisi begitu. Itu memang selama ini memang orang melihatnya sebagai buzzer begitu dari sejak zaman Pak Ahok begitu. Dan kemudian juga beberapa kali seperti misalnya kayak Guntur Romli itu kan apa ya, seperti menyebar hoax begitu, walaupun kemudian postingannya itu dihapus dan sebagainya begitu. Eh, tapi dalam hal ini orang tetap mengkategorikan itu sebagai buzzer, karena apalagi dia bagian dari Cokro TV begitu. Jadi ini sebenarnya apa yang dilakukan oleh Ibu Menteri Keuangan itu tidak strategis sama sekali Mas Hersu, Ya, bertemu tapi dengan sebenarnya itu membuka jati diri seperti apa sebenarnya Ibu Sri Mulyani betul kan gitu ya. betul Kalau betul selama betul. ini kan dicitrakan integritasnya luar biasa dan sebagainya tinggi, sebenarnya. Tapi dengan mengumpulkan mereka kita jadi kelasnya, oh kelasnya seperti itu rupanya gitu. Ya, dan satu lagi yang kemudian orang yang ramai juga dipercakapkan oleh netizen, karena selama ini Bu Sri Mulyani termasuk orang yang mengatakan, yang pernah mengatakan bahwa ada kelompok-kelompok radikal di Kementerian Keuangan gitu. Hmm. Dan itu kan sempat ramai dulu Mas Hersu, bahwa tidak boleh ada radikalisasi, tidak boleh ada apa, perilaku radikal di Kementerian Keuangan. Dan dia mengindikasi bahwa itu ada di Kementerian Keuangan yang seperti itu. Ya kemudian orang menanyakan, Ibu, saat ini yang terjadi, apakah ini adalah kelompok yang sangat-sangat radikal? Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang misalnya Bea Cukai ataukah kelompoknya dari Rafael Alun, bukankah itu sesuatu yang sangat-sangat tidak Radikal banget. strategis, radikal banget? Bahkan kalau di zaman dulu mungkin ini kelompok ekstremis begitu Mas Hersu. Iya, Iya, ekstremis ini luar koruptor. biasa. Iya, Hmm. iya. Ya, kenapa tidak langsung ini dikategorikan juga sebagai kelompok Ya. Jadi radikal? sebenarnya yang harus dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani itu langsung bersih-bersih di internal, bukan malah Ya, cari bedak, memberi lipstik dan sebagainya. Itu kan yang dilakukan seperti itu kan sekarang ya. Dan betul. dan saya kira ini justru blunder buat Ibu Sri Mulyani, karena netizen juga paham kok siapa yang diundang oleh Ibu. Ada beberapa Hmm. memang yang penggiat seni, karyawan seni, tapi kelihatannya kalau saya baca yang seni itu diundang karena katanya ada insentif, kan kemarin ribut-ribut soal royalti para Mhm. penulis gitu yang katanya dipotong budget sampai 15%, sekarang diturunkan
jadi 6% gitu. Jadi Betul. ini diberi permen gitu oleh Ibu Sri Mulyani, tapi bantu gue ya, gitu kan kira-kira gitu. Tapi saya kira ada namanya bintang Emon dan sebagai anak itu, saya kira itu anak itu tetap tidak akan kehilangan kritisisnya meskipun diundang situ. Kita tunggu aja kalau dia dalam beberapa pekan ini nggak ada sama sekali reaksi soal itu atau bahkan malah mengendorse Ibu Sri Mulyani, dia juga kita akan sebut dia masuk angin juga gitu. Tapi saya yakin nggak akan terjadi. Kalau Gitu ya, saya Mbak. berharap sebetulnya Ibu Sri Mulyani itu mengundang Mas Agustinus Edi Kristianto. Nah, itu Nah, keren. Ya. keren. Kalau berani mengundang dia begitu ya. Terus kemudian berani mengundang Pak Rizal Ramli, Pak Antoni Budiawan begitu ya. Karena mereka berbicara berdasarkan data, betul-betul mereka berbicara berdasarkan kecintaannya kepada Indonesia. Ya, oke. Tapi tadi sebenarnya kita sudah singgung ya soal kontrasnya dengan pemotongan gaji itu. Saya jadi bingung tuh, bagaimana mungkin ada kebijakan seorang menteri sampai seperti itu? Apa Ibu Menteri tidak tahu bahwa kehidupan dari para pekerja Indonesia itu sudah sangat berat dalam situasi sekarang? Dan kita tahu memang secara ekonomi mungkin dunia usaha juga berat, tetapi dengan keputusan semacam itu kan menunjukkan kita tahu di mana Ibu Menteri itu berpihak kan gitu ya. Iya, iya betul sekali Mas Hersu. Ini memang mengejutkan ya, terutama mengejutkan untuk kalangan buruh begitu ya. Karena mereka saat ini yang pertama kita tahu sendiri Mas Hersu, sekarang harga dari bahan pokok itu naik gila-gilaan. Kebijakan yang baru saja terjadi akhir bulan Februari kemarin adalah kenaikan dari HET beras ya. Dan ini naiknya tidak hanya Rp200, Rp500, tidak. Tapi seperti misalnya beras medium itu dari sekitar 9.400 begitu, memang tergantung lokasi ya. Tapi katakanlah 9.400 begitu, kemudian naik menjadi 10.900 untuk harga beras medium. Belum lagi kalau saya lihat itu beras premium gitu. Tapi kita ngomong yang medium saja lah. Kalau yang Medium premium lah ya, kalau golongan premium tertentu Mas Hersu. mereka lah ya. Betul. Dan kemudian ini zonanya kan ada zona 1, 2, 3 begitu ya. Nah, salah satunya misalnya di Kalimantan misalnya, itu untuk yang medium saja sudah mencapai 17.000 Mas Hersu per kilo. Ini kan luar biasa. Jadi mereka harus memiliki uang berapa begitu ya, untuk terutama untuk golongan masyarakat papan bawah begitu, harus memiliki uang Ya. Jangan berapa mikir beli mobil untuk warna kuning oh dengan jangankan cash. itu. Iya, untuk teman nasi saja mereka harus berpikir kan Mas Hersu. Ya. Karena harus ada uang jajan untuk anak sekolah dan uang-uang yang lain. Karena kita kan makan tidak hanya soal nasi saja begitu. Misalnya kita membeli minyak goreng, kita harus ada gas gitu untuk membeli gas dan sebagainya, kayu bakar misalnya. Jadi ini terjadi di tengah-tengah suasana hiruk pikuk flexing itu tadi ya di media sosial, dan kemudian terjadi di tengah haru biru begitu ya, apa yang terjadi di Kementerian Keuangan, betapa satu orang dapat menguasai uang yang kemudian di deposit box saja itu uang tunai dolar dalam puluhan miliar, 37 miliar misalnya, itu kan sesuatu yang nggak masuk akal. Sementara ada orang yang kemudian taruhlah misalnya Mas Hersu untuk upah UMR saja misalnya hanya sekitar 3 juta begitu, kemudian dipotong 25%, tinggal berapa? Anaknya 2, anaknya 3, luar biasa. Oke. Jadi makin kontras ya situasi kehidupan di masyarakat kita itu saya jadi teringat lagunya Bang Haji Rhoma Irama, katanya yang kaya makin kaya, yang makin miskin, dan itu ada judul lain sesungguhnya nih terlalu. Gitu ya Mbak. Oke Mbak Agi ya, cukup panjang kita ngobrolin soal ini ya, dan kita janji juga akan terus juga bersama dengan para netizen bongkar-bongkar soal ini ya. Mereka yang bongkar, kita yang nampung gitu, dan kita membahasnya dari sisi membaca berita di balik beritanya ya Mbak Agi ya. Oke, kita pamit ya Mbak Agi ya. Sampai ketemu lagi besok di hari Selasa. Ini Senin udah mulai ngomongin yang cukup berat macam ini ya. Berat tapi lucu sebenarnya, lucu tapi sekaligus miris juga gitu ya. Oke. Saya Subhanul Arif. Dan saya Egi Beta, sampai jumpa esok, kita ngobrol lagi. Tetap salam 0%. Tetap dong 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.